Lalu ditiuplah tiupan yang kedua sangkakala oleh Israfil. Kemudian turunlah hujan yang membangkitkan manusia kembali. Kata Nabi SAW, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Allah turunkan hujan nanti, tulang-tulang ekor kita tersentuh dengan hujan tersebut, lalu kalian akan tumbuh, kata Nabi SAW, seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Ada tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi termasuk lahirnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya beliau dan meninggalnya beliau. Dalam sebuah hadis Nabi SAW gabungkan itu, mengatakan hitunglah tanda-tanda kiamat dengan lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Kemudian juga terbebaskannya Palestina dan dikuasai oleh umat Islam, dan itu sudah terjadi di masa kejayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersebarnya penyakit taun atau penyakit pes, ya, lepra yang merata dan banyak merenggut jiwa orang-orang beriman. Itu juga terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Yang sedang terjadi di zaman kita sekarang itu yang sudah terjadi, ya, dan ada beberapa yang lainnya saya tidak sebutkan lagi. Kemudian yang sedang terjadi adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, akan datang satu zaman nanti dan tidak akan terjadi kiamat kecuali zaman itu datang. Khamr, minuman keras, akan diubah namanya. Khamr dan zina akan diubah namanya, sehingga orang rame-rame mengerjakannya. Ya, kalau mungkin bahasa sekarang hiburan, sehingga dianggap zina itu adalah sesuatu yang biasa. Khamr juga diganti namanya dengan nama yang lain. Juga banyaknya, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai banyak laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini kita lihat sendiri cukup banyak tersebar. Bahkan teman-teman kita yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit ini, homoseksual, lesbian, mereka bahkan menuntut haknya untuk bisa menikah, operasi kelamin, segala macam hal. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Termasuk tanda-tanda kiamat yang sedang nyata dan terlihat sekarang adalah terjadinya longsor, tsunami, gempa. Itu sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi longsor, gempa, ya, perubahan wujud, ya, terkutuk orang-orang itu banyak. Itu sudah banyak terjadi, dan bahkan di Indonesia sekarang lagi masa-masanya. Beberapa wilayah kita secara serentak, gitu kan? Setelah terjadi di Lombok, terjadi di Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Selatan, kemudian terjadi di Banten beberapa waktu lalu, banjir terjadi di Pekalongan dan beberapa tempat-tempat. Ini semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suara guntur saja, kalau kita mendengar suara guntur yang menggelegar, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW, ketahuilah guntur itu adalah peringatan yang sangat keras dari Allah yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Artinya ada pelanggaran yang sedang kalian lakukan, maka Allah pun mendatangkan cobaan tersebut. Saya kemarin subhanallah ketemu dengan salah satu pejabat pemerintah kita yang wilayahnya kebetulan kena masalah ini, dan beliau berstatus akademik yang sangat tinggi, cerdas, pintar, banyak kesuksesan. Tapi dia mengatakan, subhanallah Ustaz, kalau datang gempa, banjir, ide semuanya buyar, titel akademik gak akan bermanfaat, harta habis semuanya, kita gak bisa buat apa-apa. Dan memang seperti itulah peringatan dari Allah SWT. Yang belum terjadi tanda-tanda kiamat, ini juga sudah saya rincikan pada pertemuan sebelumnya, adalah keluarnya gunung emas di Sungai Furat dan Sungai Efrut, ya biasa dikatakan begitu, itu ada di Turki. Dan sekarang sudah ada sorotan dari negara-negara adik kuasa, mereka melihat itu. Mereka melihat adanya gunung emas yang ada di bawah lautan itu atau sungai itu. Kemudian juga ini belum terjadi, tapi sementara proses akan terjadi. Juga kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali subur, penuh dengan sungai-sungai dan juga pohon-pohon. Kita tahu sekarang Jazirah Arab 80% atau 90% semuanya gersang, padang pasir, ya. Dan sebagian ilmuwan mengatakan itu terjadi setelah banjir bandang yang menimpa di zaman Nuh alaihissalam. Jadi pasir-pasir tanah itu terangkat sehingga Jazirah Arab tertutup, dan dasarnya awalnya banyak sungai dan juga
pepohonan di sana. Nah nanti menjelang hari kiamat akan kembali. Sebagian ulama mengatakan di zaman sekarang itu sudah mulai terlihat karena sudah sering turun salju. Bahkan tahun lalu saja itu Madinah turun salju. Dan wilayah Tabuk, ya, wilayah pegunungan di Madinah itu, di Saudi itu memang sudah tiap tahun turun salju. Dan salju itu membuat tanah-tanah subur. Ya. Itu tanda-tanda kiamat dan ada yang sudah saya ceritakan panjang lebar masalah Malhamah Kubra. Tanda-tanda kiamat, peperangan besar terjadi antara umat Islam sama orang Nasrani, dan itu sudah saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Tanda-tanda kiamat besar ada 10 dan sempat saya tambahkan 2 jadi 12 ya. Keluarnya Dajjal sudah kita ceritakan, kemudian sebab-sebabnya dia keluar dari mana ya. Wilayah Asfahan di Iran diikuti dengan 70.000 orang-orang Yahudi, dan sekarang wilayah ini dipenuhi oleh orang Yahudi di Iran. Kemudian ada keluarnya Imam Mahdi dari Madinah yang akan membentuk pasukan untuk menyerang Dajjal. Sudah kita ceritakan masalah itu juga. Kemudian juga sudah panjang lebar kita ceritakan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, berikut dalil-dalilnya di akhir zaman nanti. Dan kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana umat ini sesat di awalnya sementara aku ada, dan di akhirnya sementara Isa ada. Kemudian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 2 suku yang membuat kerusakan di muka bumi, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kita, dan tidak ada yang bisa melawannya. Sampai waktu keluar Ya'juj dan Ma'juj ini yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang mereka diikat atau dibendung di antara 2 gunung oleh Dzulkarnain, maka ini mereka akan keluar di akhir zaman nanti, dan mereka akan buat kerusakan dan tidak ada yang bisa melawannya. Sampai Jibril alaihissalam akan turun dan mengatakan kepada Isa, Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang kau pun tidak mampu melawannya, hai Isa. Maka Isa pun pergi dengan orang-orang beriman alaihissalam ke Bukit Tur, dan di sana mereka berlindung sampai waktu yang Allah tentukan. Dan Ya'juj Ma'juj ini akan mati hanya dengan doanya Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa AS berdoa agar Allah binasakan, maka dari leher mereka bagian belakang keluar seperti belatung atau binatang kecil yang mereka serentak mati semuanya. Ini juga sudah kita rincikan tentunya. Teman-teman juga kalau mau mereview kembali bisa kembali ke YouTube, cukup banyak ceramah saya masalah tanda-tanda kiamat ini. Kemudian juga setelah itu akan keluar dabba atau hewan melata, hewan berbulu, entah seperti apa wujudnya, tapi dia akan keluar pada saat manusia sudah jauh dari agama Allah. Setelah Nabi Isa AS meninggal, Ya'juj Ma'juj juga sudah habis, maka dia akan keluar dan memberitahukan manusia, kamu salah, kamu harus kembali dengan Allah. Dan setiap orang beriman dicap sama dia, dan orang yang kafir juga dicap. Kemudian juga akan terjadi longsor besar, ya, 3 sekaligus di Jazirah Arab, di barat Jazirah Arab, tepatnya di Afrika, di timur Jazirah Arab, tepatnya di Persia, ya, atau di wilayah Irak dan Iran. Dan ini tidak bisa lagi diperbaiki. Kemudian keluarnya api dari wilayah Aden, kota Aden. Dan ini juga sampai sekarang ada beberapa titik di wilayah Aden, di padang pasir yang tidak bisa orang tinggal karena panasnya luar biasa. Dan pernah ada sedikit longsor, terlihat ada api atau mungkin gunung berapi ada di bawah padang pasir itu. Kemudian nanti akan terjadi yang terakhir itu terbitnya matahari dari barat, ya. Dan pada saat itu taubat sudah tidak diterima lagi. Ini sudah banyak lebar kita jelaskan. Kemudian juga sudah kita jelaskan teman-teman, saya padatkan pada pertemuan yang sebelumnya itu tentang masalah bagaimana peniupan sangkakala, terjadinya kiamat, sebuah kejadian yang sangat besar, dan itu pasti akan terjadi. Apalagi memang mayoritas manusia meyakini masalah itu. Jadi dari populasi manusia 7,5 miliar, 6 miliarnya itu diistilahkan agama profetis, ya. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini sekitar 6 miliar jumlahnya. Artinya mayoritas manusia meyakini tentang adanya kiamat ini. 1,5 miliar itu yang bergabung antara Hindu, Buddha, itu pun ada sebagian mereka juga masih meyakini akan ada pembalasan terhadap apa yang dikerjakan selama di dunia. Jadi memang kiamat ini akan terjadi, dan kita sudah jelaskan, Al-Quran juga sudah gamblang menjelaskan masalah itu. Lalu kemudian proses pembangkitan massal pada hari kiamat, yang kata Nabi SAW, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, yang darinya lah Allah akan bangkitkan kalian.
Nanti pada hari kiamat semua makhluk akan meninggal, mati, kemudian itu dalam tiupan sangkakala yang pertama, semuanya meninggal. Yang ada di bumi dan di langit kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama yang Allah inginkan itu seperti Jibril, Mikail, Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakilnya, Israfil peniup sangkakala. 8 malaikat pemikul singgasananya Allah. Kemudian para bidadari-bidadari di surga ini mereka semua terlepas daripada tiupan sangkakala itu. Tapi manusia, jin, hewan di muka bumi hancur semuanya. Lalu ditiuplah tiupan yang kedua sangkakala oleh Israfil. Kemudian turunlah hujan yang membangkitkan manusia kembali. Kata Nabi SAW, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Allah turunkan hujan nanti, tulang-tulang ekor kita tersentuh dengan hujan tersebut, lalu kalian akan tumbuh, kata Nabi SAW, seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Dan pada saat itu kita akan memiliki postur tubuh yang berbeda dengan sekarang, walaupun paras wajahnya sama. Postur tubuhnya, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan seperti ayah kalian Adam, 60 siku ke langit. Jadi kurang lebih 30 meter. Itu postur awal. Makanya Nabi SAW mengatakan Adam diciptakan 60 siku ke langit dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Makanya kalau kita sekarang lihat ada orang 2 meter, bagi kita sudah tinggi. Padahal sebetulnya itu masih sangat pendek dibandingkan postur manusia. Dan nanti masuk ke surga pun dengan postur itu. Maka dibandingkan dengan jasad yang baru, kemudian postur tubuh yang berbeda besar, tapi dengan paras wajah yang sama. Kemudian setelah itu ada hisab timbangan amal baik, amal buruk. Kita sudah tahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat, sampai berbuat seperti biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Maka ini akan ada pertimbangan semuanya. Tentu ada prosesi agung di situ ya. Seperti misalnya nanti kalau kita ditimbang amal, kemudian amal soleh kita banyak, kita bisa memberikan syafaat pertolongan pada orang lain. Jadi misal teman-teman punya pahala 100.000, dosanya 1.000, misal, atau dosanya 10.000, dia masih punya selisih 90.000 pahala. Ini bukan dibagi-bagikan ke orang, tapi nilainya bisa membuat kita memberikan bantuan pada orang. Misal ibu kita butuh 20.000 pahala, kita minta agar Allah berikan itu. Ya, ada orang sedikit pahalanya, dia lolos, maka cukup buat dia. Ada orang juga yang mungkin lebih sedikit, lalu dia bantu siapa yang dia bisa bantu. Ada orang karena soleh dan solehanya banyak sekali pahala. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku yang bisa memberikan syafaat di timbangan amal itu sampai seperti jumlah suku Mudar. Suku Mudar ini suku Arab yang paling banyak anggotanya. Itu sampai lebih dari 100.000 orang. Ada orang bisa selamatkan orang sebanyak itu. Selama di depan dia adalah orang muslim, walaupun banyak dosanya, dia bisa bantu untuk diselamatkan.